Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 28 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Kiranya berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita tanggal 28 Februari 2026 berjudul Bagian dalam Kerajaan Kristus. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Alangkah besarnya janji ini. Umat Kristus yang setia akan menjadi peserta bersamanya dalam kerajaan yang telah ia terima dari Bapaknya. Ini adalah kerajaan rohani di mana mereka yang paling giat melayani sesamanya adalah yang terbesar. Para hamba Kristus di bawah pimpinannya akan mengatur urusan kerajaannya. Mereka akan makan dan minum di mejanya. Artinya, mereka akan diterima dalam persekutuan yang dekat dengannya. Mereka yang mencari kehormatan dan kemuliaan duniawi membuat kesalahan besar. Orang yang menyangkal diri dan mendahulukan orang lainlah yang akan duduk paling dekat dengan Kristus di tahtanya. Dia membaca hati, mengetahui nilai sejati dari murid-muridnya yang rendah hati dan rela berkorban. Dan karena mereka layak, ia menempatkan mereka pada posisi kehormatan. Meskipun mereka sendiri tidak menyadari kelayakan itu dan tidak mencari penghormatan. Allah tidak menilai berdasarkan penampilan luar atau kesombongan. Banyak orang yang di dunia ini dianggap lebih tinggi dari yang lain akan suatu hari melihat bahwa Allah menilai manusia berdasarkan belas kasihan dan penyangkalan diri. Mereka yang mengikuti teladan Dia yang berkeliling berbuat baik, yang menolong dan memberkati sesama manusia, yang selalu berusaha mengangkat mereka, di mata Allah jauh lebih tinggi daripada mereka yang egois dan meninggikan diri. Allah tidak menerima manusia karena kemampuannya, tetapi karena mereka mencari wajahnya dan merindukan pertolongannya. Allah tidak melihat seperti manusia melihat. Ia tidak menilai dari penampilan luar. Ia menyelidiki hati dan menghakimi dengan adil. Ia menerima dan bersekutu dengan para pengikutnya yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Sebab di dalam mereka ia melihat bahwa yang paling berharga yang akan tahan terhadap badai, tekanan, dan ujian. Tujuan kita dalam bekerja bagi sang guru haruslah agar namanya dimuliakan melalui pertobatan orang berdosa. Marilah kita bersukacita karena Tuhan tidak menilai para pekerja di kebun anggurnya berdasarkan pendidikan atau keunggulan duniawi yang mereka miliki. Pohon dikenal dari buahnya. Tuhan akan bekerja sama dengan mereka yang bekerja sama dengannya. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini merupakan pekabaran mengenai bagian dalam kerajaan Kristus yang dijanjikan kepada murid-murid dan para pengikutnya yang setia, mencakup kesempatan untuk makan dan minum semeja dengan Yesus di dalam kerajaannya, serta duduk di atas tahta untuk menghakimi
ke-12 suku Israel. Kebesaran dalam kerajaan ini diukur dari kerendahan hati untuk melayani. Mari kita baca ayat inti renungan malam ini di dalam Lukas 22 ayat 29 dan 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Apa bagian murid-murid atau pengikut Yesus yang setia di dalam Lukas 22 ayat 29 dan 30 ini? Bagian mereka adalah makan dan minum semeja dengan Yesus. Artinya, persekutuan erat dan pesta perjamuan di kerajaannya, dan otoritas menghakimi atau memerintah bersama Kristus. Inilah janji Yesus kepada mereka. Mengapa Yesus menyatakan janji ini? Ini dilatar belakangi oleh pertengkaran di antara murid-murid Yesus mengenai siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka di kerajaan sorga. Lukas 22 ayat 24. Mereka menginginkan sebagaimana halnya di dunia ini, yaitu kehormatan duniawi yang bersifat sementara. Mereka menginginkan jabatan yang tinggi, kekayaan, dan popularitas. Standar mereka adalah penampilan luar. Mereka meninggikan diri dan tidak mau merendahkan hati satu sama lain, serta menyangkal diri. Itulah sebabnya renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace halaman 67 paragraf 3 berkata, mereka yang mencari kehormatan dan kemuliaan duniawi membuat kesalahan besar. Orang yang menyangkal diri dan mendahulukan orang lainlah yang akan duduk paling dekat dengan Kristus di tahtanya. Dia yang membaca hati mengetahui nilai sejati dari murid-muridnya yang rendah hati dan rela berkorban. Dan karena mereka layak, ia menempatkan mereka pada posisi kehormatan, meskipun mereka sendiri tidak menyadari kelayakan itu dan tidak mencari penghormatan. Yesus mengetahui nilai sejati dari setiap muridnya. Mereka yang melayani tanpa mencari pujian manusia diperhatikan oleh sorga. Tuhan akan meninggikan pada waktunya mereka yang setia dan rendah hati. Kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi kekuatan rohani yang dihargai Allah. Hati harus dibersihkan dari kekotoran egoisme atau mementingkan diri. Oleh sebab itu, ketika para murid sedang bertengkar siapa yang seharusnya yang terbesar di kerajaan sorga, dan Yesus duduk bersama mereka sedang menikmati makan malam Paskah, Yesus memandang dengan sedih ke arah mereka, lalu berdiri. Apa yang dilakukannya? Yohanes 13 ayat 5 berkata, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kaki siapa yang terlebih dahulu dicuci dan kaki siapa yang terakhir dicuci oleh Yesus? Pernah dibuat di dalam The Desire of Ages halaman 645 paragraf 2 berkata, dalam memilih tempat duduknya di meja, Yudas telah mencoba menempatkan dirinya lebih dulu, dan Kristus sebagai seorang hamba melayani dia lebih dulu. Yohanes yang sangat dibenci oleh Yudas dilayani paling akhir. Saat Yesus sampai giliran Petrus, dia menolak untuk dibasuh kakinya. Dan apa jawaban Yesus? Yohanes 13 ayat 8 berkata, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Apa yang Yesus maksudkan dengan kata-kata, engkau tidak mendapat bagian dalam aku? Artinya, Petrus tidak mendapat persekutuan di dalam Yesus, tidak menyatu dengan Yesus. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 646, paragraf 1 berkata, dengan menolak mengizinkan Kristus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi yang termasuk dalam yang lebih rendah.
Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhannya. Tidaklah merendahkan bagi sang guru bila mengizinkan dia bekerja bagi penyucian kita. Apa yang dimaksud tentang pembersihan yang lebih tinggi? Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam buku yang sama, paragraf 3 berkata, ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu, ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada sekedar membasuh kaki mereka yang berdebu. Hati mereka harus disucikan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, inilah pembersihan yang lebih tinggi, yaitu pembersihan hati. Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya bukan sekedar tindakan fisik, melainkan lambang pembersihan rohani. Air dalam Alkitab melambangkan roh yang bekerja menyucikan hati. Karena itu, makna terdalam dari peristiwa tersebut adalah pembersihan hati. Ketika hati disucikan, seseorang dapat mengambil bagian dalam kerajaan Kristus dan bersatu dengannya. Yesus meninggalkan teladan kerendahan hati bagi kita yang adalah pengikutnya. Ia rela turun sebagai seorang hamba untuk membasuh kaki murid-muridnya pada zaman dulu. Ia juga rela membasuh atau membersihkan hati kita dengan kehadiran rohnya. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace halaman 67 paragraf 6 berkata, ia menerima dan bersatu dengan para muridnya yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Sebab di dalam mereka ia melihat bahan yang paling berharga yang akan tahan terhadap badai, tekanan, dan ujian. Tujuan kita dalam bekerja bagi Sang Guru haruslah agar namanya dimuliakan melalui pertobatan orang berdosa. Saudara-saudari sekalian, kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mau hati kami dibasuh dengan kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami dan mendapat bagian dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh Yesus Kristus ke dalam hati kami agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.